Halo, assalamualaikum sobat kebun cilik. Hari ini kebun cilik berbagi tentang tanaman English ivy. Jadi kita review ya macam-macam tanaman English ivy yang kebun cilik punya. Nggak apa-apa, ini nggak terlalu rimbun. Yang penting kita kenali aja daun-daunnya ini, corak-coraknya. Karena kebun cilik juga baru adopt ini jenis-jenis English ivy. Yuk sekarang kita mulai dari yang pertama dulu. Ini English ivy hijau. Jadi biasa orang-orang sebut ini English ivy hijau atau English ivy non variegata daun tipis. Jadi daunnya itu tipis, nggak mudah patah, dan coraknya teman-teman perhatikan ya. Biasanya ini di orang-orang sebut namanya kalau jualan English ivy hijau daun tipis. Nah ini disebutnya daun tipis karena memang daunnya tipis dan nggak mudah patah. Kalau kesenggol gitu dia nggak mudah crack. Ini kalau dia udah menjuntai, ditanam di pohon gantung, udah menjuntai gitu bagus banget. Oke, sekarang kita pindah ke satunya, yaitu English ivy variegata daun tebal. Teman-teman perhatikan ini daunnya variegata, memang coraknya hijau dan kuning, dan ini daunnya tebal, mudah sekali patah kalau kesenggol. Senggolnya agak keras gitu dia patah. Ini daunnya kayak gembuk-gembuk gitu ya, kayak sukulen, tebal banget daunnya, nggak bisa ditekuk-tekuk juga. Dan biasa orang jual dengan sebutan English ivy variegata daun tebal. Karena memang ada yang daun tipis. Jadi teman-teman kalau mau beli, ditanyakan aja daunnya itu tebal atau tipis, variegata atau tidak. Agar teman-teman nggak kecewa, karena kadang tulisannya cuma English ivy gitu aja, padahal English ivy itu macamnya banyak. Kemudian selanjutnya ada English ivy variegata daun tipis. Nah, teman-teman lihat ya, ini masih mungil. Ini daun-daun barunya, memang dia variegata antara hijau dan putih. Kok yang tadi itu sebelahnya kan hijau dengan kuning variegatanya. Yang ini hijau dengan putih, dan daunnya tipis, jadi dia nggak mudah patah. Ini yang sudah agak besaran daunnya. Ini yang masih kecil. Nah, teman-teman perhatikan coraknya ya, biar nggak salah beli. Ini daunnya tipis kan, jadi dia nggak mudah patah kan. Nah, berikutnya ada ini sama dengan yang pertama ini, English ivy hijau daun tipis. Jadi dia non variegata. Nah, coraknya sama dengan yang pertama tadi ya. Ini semuanya aku sanggah, aku beri sandaran dulu agar dia sehat dulu, batangnya itu nggak patah kalau menjuntai. Karena ada beberapa yang dia belum sehat, udah dibiarkan menjuntai, akhirnya batangnya itu patah di tengah. Untuk harga English ivy itu kisarannya di atas 15.000 semuanya, dan besarnya pun ya dapatnya segini-segini aja. Harganya itu memang di atas 15.000. Tapi memang tanaman ini cantik banget kalau dia udah rimbun kemudian gantung. Teman-teman coba deh lihat gambar-gambar English ivy kalau dia sudah rimbun, itu cakep banget. Oke, berikutnya ada English ivy non variegata daun tebal atau English ivy hijau daun tebal. Sama dengan yang jenis variegata tadi, ada yang daun tebal, ada yang daun tipis. Yang jenis hijau pun juga ada yang daun tebal dan daun tipis. Jadi teman-teman kalau beli jangan lupa ditanyakan, ini daunnya tebal atau tipis, agar kita nggak salah nggak salah beli sesuai ekspektasi kita. Nah, seperti ini kan tebal juga. Yang hijau ini juga tebal, jadi dia mudah patah juga. Pentingnya kita kenal macam-macam tanaman English ivy ya, agar nanti nggak salah beli. Karena kadang penjual itu
penjual online ya, terutama itu tulisannya cuma English Ivy gitu aja, nggak ada keterangan detailnya lagi. Dan untuk English Ivy hijau daun tipis ini, dia harganya terjangkau sekali karena memang pertumbuhannya lebih cepat dan dia itu mudah sekali perawatannya. Jadi English Ivy ini kan ada yang daunnya tebal, ada yang daunnya tipis. Otomatis mereka ketahanan menyimpan air itu pasti berbeda juga kan. Nah, secara umum tanaman English Ivy ini menyukai kelembapan tetapi tidak sampai yang basah. Jadi teman-teman bisa pilihkan tempat yang sekiranya tidak terlalu terkena sinar matahari, terlalu panas sekali. Jadi diusahakan kondisinya tetap lembab agar dia bisa tumbuh bagus dan daunnya itu coraknya tidak memudar. Jadi teman-teman jaga kelembapan di sekitar tanaman daun ivy ini ya. Kebun Cilik punya tips untuk teman-teman yang membeli tanaman gantung atau tanaman English Ivy ini secara online untuk memberikan sandaran pada awalnya di tanaman tersebut agar dia sehat dulu. Jadi tanamannya tidak terkena tanah, daunnya juga tidak terkena tanah yang nanti bisa mengakibatkan daunnya busuk. Karena kalau tidak diberi sanggan terlebih dahulu bisa jadi kemungkinan seperti ini. Ini aku tunjukin ya. Karena dia belum sehat, kemudian dipaksa untuk menggantung. Ini batangnya itu sobek, patah. Nanti kalau sudah sehat, sudah 1 pekan mungkin ya, 1 pekan dia sudah dia ada di teduhan, kemudian dia sudah sehat, sanggan-sanggan ini bisa dilepas. Jadi dia bisa menjuntai dengan sehat juga. Teman-teman bisa menjaga kelembapan tanaman itu salah satunya dengan spray. Jadi teman-teman bisa spray daun-daunnya, batang-batangnya yang sudah tumbuh akar itu. Teman-teman bisa spray agar semprotkan air ya dengan tipis, dengan halus agar batang-batangnya yang sudah tumbuh akar dia juga tetap lembab, daun-daunnya juga tetap terjaga kelembapannya. Sebenarnya tanaman English Ivy ini jenisnya masih ada 2 lagi. Yang satu itu masih ada English Variegata daun tebal kuning, tapi kuningnya itu di tengah. Kalau yang teman-teman simak ini kan kuningnya dia ada di pinggir ya, cenderung di pinggir. Nah itu ada kuningnya yang coraknya itu kuningnya ada di tengah. Dan kemudian ada satu lagi yaitu English Ivy batik, dan memang dia langka. Kalau teman-teman punya jenis English Ivy selain yang ada di video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya untuk menambah pengetahuan kita semua.